Saudara, hari-hari ini kita gembira. Kenapa kita gembira? Karena kemarin-kemarin selama ratusan hari kita sedih. Setiap hari yang kita lihat Gaza lagi dibombardir. Rumah sakit, sekolah hancur dengan rudal. Anak kecil terbunuh, perempuan-perempuan terbunuh. Itu kita saksikan selama ratusan hari, saudara. Tapi hari-hari ini kita gembira. Pemandangan itu reruntuhan gedung. Pemandangan itu, saudara, tempat-tempat militer yang dihantam dengan rudal. Hari ini kita lihat itu di Tel Aviv, di ibu kotanya Israel, saudara. Hari ini Tel Aviv mulai merasakan apa yang dirasakan Gaza. Hari ini, saudara, pemandangan yang ada di Gaza disaksikan oleh umat Islam di dunia, di Tel Aviv, dengan rudal-rudal yang dikirimkan oleh Iran. Saya mau tanya, Iran ngirim rudal ke Israel, ke Tel Aviv, senang atau tidak? Jawab yang kompak, senang atau tidak? Gembira atau tidak? Bahagia atau tidak? Dukung atau jangan? Takbir! Makanya saya kecewa, saudara, ya Allah. Begitu kita umat Islam senang melihat Tel Aviv bombardir, sudah dibombardir. Israel nangis-nangis, kocar-kacir yang seperti dijelaskan tadi oleh Habib Saidi, saudara. Tahu-tahu ada sekelompok orang yang ribut, oh itu yang nyerang Iran. Iran itu Syiah. Ini sandiwara antara Iran dengan Israel. Kita umat Islam gak usah ikut-ikutan. Jawab jangan. Jawab jangan. Udah malam. Masih semangat. Yakin. Betul. Takbir. Singkat saja saya jawab, saudara. Pertama, yang diserang oleh Iran ini Israel, saudara. Yang dihantam, dibombardir oleh Iran ini Israel. Tahu Israel, tahu binatang Israel, saudara? Israel ini jenis binatang hewan yang kemarin melakukan pembantaian di Gaza. Dia musuh bersama umat Islam. Apapun madhabnya. Bahkan dia musuh kemanusiaan. Siapapun manusianya kalau masih punya peri kemanusiaan, pasti akan musuhi binatang yang namanya Israel, saudara. Betul atau tidak? Hari ini Iran ngirimin rudal. Israel nangis-nangis. Israel ketakutan. Israel bombardir. Israel menderita. Kenapa ente jadi pusing? Kenapa ente jadi resah? Kenapa ente jadi gelisah? Kenapa ente jadi khawatir, ketakutan? Simpel saja, siapapun itu, musuhnya musuh adalah kawan, saudara. Andai ada orang, musuh dari musuh kita ngadepin satu musuh, ada orang bantuin kita ngadepin musuh tersebut. Kira-kira bersyukur atau tidak? Musuhnya musuh kawan, simpel, sederhana, saudara. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara, jangankan Iran, Republik Islam Iran, jangankan Iran yang Syiah, saudara. Andai kata negara kafir sekalipun, Cina, Rusia, tahu-tahu hari ini ngirim rudal ke Israel, bantu Palestina. Tahu-tahu ngirim roket ke Israel, bantu Palestina. Jangankan Iran, negara kafir sekalipun, kalau nembak Israel kali ini, kita akan berterima kasih kepada negara tersebut, saudara. Betul? Betul. Karena Israel ini musuh semua manusia, saudara. Apalagi Iran. Yang ketiga, saudara, yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga. Yang mesti diributin bukan Iran. Iran udah bagus. Dia ngirim rudal ke Israel udah bagus. Urusan Syiahnya ya. Urusan akidah kita harga mati. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepanjang sejarah pun Ahlus Sunnah sering kali memimpin pertempuran di jalan Allah di garda terdepan. Sejarah mencatat di antara mujahid Ahlus Sunnah wal Jamaah ada Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membabat habis pasukan salib, saudara. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencatat ada Muhammad Al-Fatih, ada Nuruddin Az-Zinki, ada yang namanya Izzuddin Al-Qassam. Bahkan Hamas sendiri adalah bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Sejarah mencatat Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di garda terdepan. Urusan akidah, harga mati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah adalah urusan dalil, saudara. Bukan urusan sikap pemuka madhabnya. Tapi dalam masalah ini, di masa-masa seperti ini, saudara, ketika negara-negara Arab banyak yang bungkam, banyak yang diam, saudara. Iran melakukan aksi yang heroik. Dia tembakan rudal, dia bombardir itu di Israel dengan resiko yang besar. Resikonya Israel nyerang balik. Resikonya Amerika menghantam Iran. Itu adalah langkah yang patut diancungi jempol. Bukan malah diributin. Udah bener langkah Iran. Yang mesti ente ributin itu negara-negara yang ada di PBB. Yang memiliki hak veto.
ngakunya menjunjung tinggi kemanusiaan. Amerika dan sekutu-sekutunya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah menyokong dan mensponsori genosida yang dilakukan oleh Israel. Amerika yang ngasih duit, Amerika yang ngasih senjata, saudara. Itu yang mesti diributin. Yang mesti diributin itu negara-negara Arab. Ketika Amerika membantu Israel, Israel menghantam Gaza, ya tahu-tahu ada segelintir negara Arab kemarin melakukan investasi ribuan triliun untuk Amerika, saudara. Itu yang mesti diributin, bukan Iran. Bukan serangan Iran. Yang mesti diributin, saudara, Anda tahu? Yang mesti diributin itu ketika Iran, Yaman melakukan serangan ke Israel. Tahu-tahu ada negara Arab menghadang rudalnya Iran. Menghadang rudalnya Yaman. Udah nggak bantu perang lawan Israel. Rudalnya orang yang lagi merangin Israel dihadang. Itu yang mesti diributin, saudara. Yang mesti diributin negara yang mau buka perbatasan di Rafah saja susah setengah mati. Orang-orang puluhan ribu datang bawa bantuan. Ini ada negara Islam. Mau buka perbatasan saja nggak berani. Sampai orang Palestina mau minum susah. Mau makan susah. Dibikin mati kelaparan. Itu yang mesti diributin, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah, bukan Iran yang diributin. Makanya saya katakan tegaskan urusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu harga mati, saudara. Tapi urusan perang melawan Israel, dalam konteks ini, siapapun yang menghantam Israel, siapapun yang bela Gaza, maka wajib untuk kita dukung, wajib untuk kita sokong, wajib untuk kita doakan. Makanya saya ingatkan kepada saudara-saudara saya, kita dari Ahlussunnah wal Jamaah, jangan sampai ada yang meringankan beban Israel dengan cara menggembosi serangan Iran, saudara. Kita dari Ahlussunnah wal Jamaah, jangan ada yang sampai meringankan beban Israel dengan menggembosi serangan Iran. Dan sebaliknya dari saudara-saudara Syiah, jangan ada yang menodai perjuangan ini dengan menungganginya untuk menjadi misionaris madhab. Sehingga menimbulkan kecurigaan, saling curiga, polemik, dan pecah belah di tengah umat. Sekarang waktunya kita bersatu, fokus, tangan Israel. Insya Allah Palestina sebentar lagi merdeka. Semua angkat tangannya, takbir! 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 Oke, saya mau tanya semua masyarakat Bogor, kalau Iran dukung serang daripada Israel, dukung atau jangan? Kurang kompak, kurang semangat, dukung atau jangan? Iran gajang Israel, dukung atau jangan? Yaman serang Israel, dukung atau jangan? Libanon serang Israel, dukung atau jangan? Kalau besok negara-negara Arab hantam Israel, dukung atau jangan? Kalau besok Indonesia ikut ngirim roket hantam Israel, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Takbir! Takbir! Ayo, saya kata kalau saya bilang Palestina semua jawab merdeka. Kalau saya bilang Israel semua jawab teroris. Angkat tangannya, Palestina! 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 Israel! Israel! Amerika! Dan sekutunya! Amerika! Dan sekutunya! Palestina, semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Syamania. Baik, Habib Hanif Alatos membahas salah satu dinamika politik konflik antara Israel dan Iran yang belakangan ini menarik perhatian dunia dengan gaya khasnya yang tenang namun tegas. Beliau mengajak umat Islam untuk melihat peristiwa ini tidak hanya dari sisi politik tapi juga dari sisi spiritual dan hikmah yang tersirat. Habib Hanif menyebutkan bahwa kekalahan Israel dalam konfrontasi dalam bukti nyata bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada teknologi atau senjata saja, melainkan ada juga dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang terdolimi. Habib Hanif menjelaskan bahwa gempuran balasan dari Iran bukan semata-mata serangan militer, melainkan reaksi atas tindakan provokatif dan pelanggaran kedaulatan yang dilakukan Israel sebelumnya. Ia menegaskan bahwa Iran berdiri membela prinsip kedaulatan dan kehormatan bangsa serta dunia Islam. Selanjutnya, Habib Hanif juga menyoroti sikap menyerahnya Israel dalam bentuk menerima gencatan senjata sebagai titik balik dalam menarasi konflik Timur Tengah. Ia mengatakan bahwa ini bukan hanya kekalahan dalam arti militer, tapi juga kekalahan moral dan psikologis. Israel yang selama ini dikenal dominan dalam konflik bersenjata, kali ini harus menundukkan kepala di hadapan perlawanan yang terorganisir dan berani. Habib Hanif mengingat bahwa umat Islam agar tidak berbuai dengan ego semata semata. Ia juga mengangkat pentingnya peran medis dalam membentuk opini publik yang mengajak para jamaah untuk tidak mudah termakan narasi Barat yang seringkali menyudutkan dunia Islam.
Di akhir ceramahnya mengajak umat Islam untuk terus bersatu memperkuat ukhuwah Islamiyah, menekankan bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan antar negara. Dengan penuh harap, kita tutup ceramahnya dengan doa untuk keselamatan umat Islam di Palestina, di Iran, di seluruh wilayah konflik lainnya, memohon kepada Allah agar umat Islam diberi kekuatan, kesabaran, dan petunjuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.